Shalom saudaraku terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik bersama dengan saya, Pastor Andreas Rustin. Dalam kehidupan ini ada saatnya kita berjumpa, tapi juga ada saatnya orang yang kita cintai diambil dari tengah-tengah kita. Dan apa yang mewarnai momen kehidupan kita saat kita harus berpisah dengan orang yang kita cintai, hati kita diliputi dengan kehilangan, kepedihan, kesedihan. Dan yang dapat kita kenang adalah saat-saat indah bersama orang yang kita cintai itu. Kebahagiaan yang telah kita bagikan bersama di dalam kehidupan ini bersama dengan orang yang kita kasihi. Dan jika Anda sudah melewati semua itu, tidak pernah ada kata menyesal, sebab Anda telah mengalami kebahagiaan dan telah membuat orang yang Anda cintai juga bahagia. Tentu kepedihan menjadi bagian dari perpisahan tersebut. Tetapi di dalam perpisahan tersebut dan kesedihan yang menyertainya, tidak ada penyesalan. Kisah yang ditampilkan dalam kitab Kejadian hari ini bercerita mengenai Abraham yang berpisah dengan istrinya. Istrinya Sarah meninggal pada usia 120 tahun dan mereka melewati waktu-waktu bersama yang panjang. Kisah kitab Kejadian menceritakan suka duka mereka, harapan mereka, pergumulan mereka untuk mendapatkan pemenuhan janji dari Allah dan kebahagiaan ketika mendapatkan seorang anak, Ishak namanya. Tetapi saya sangat yakin seperti dikisahkan di dalam kitab Kejadian hari ini, Abraham menangisi kepergian istrinya. Tetapi Abraham tidak berhenti dengan kesedihan. Dia tahu bahwa dia masih harus melanjutkan kehidupannya dan masih ada Ishak anaknya yang menjadi pewaris keturunannya dan harus meneruskan janji Allah ini pada pemenuhannya. Dan karena itu Abraham sadar akan tugasnya. Dia harus mencarikan istri bagi anaknya, bukan dari kaum Kanaan yang hidup di sekitarnya. Keturunan yang akan meneruskan perjanjian ini harus berasal dari negeri Abraham sendiri. Dan kita bisa membayangkan juga peran kita sebagai orang tua pun demikian. Kadang-kadang kita mengalami saat-saat perhentian dalam kehidupan kita, kegagalan, kepedihan, kekecewaan, bahkan kehilangan orang yang Anda cintai. Tetapi life must go on. Anda harus terus berjuang, hidup Anda terus berlanjut dan Anda tidak boleh berhenti demi buah hati yang Anda cintai. Dan itu juga dilakukan oleh Abraham. Dan hal yang ketiga yang sangat menarik adalah perjumpaan Ishak dengan Ribka istrinya. Berjumpa dengan Ribka telah membuat juga sesuatu yang baru di dalam kehidupannya. Ada yang berubah dari kesedihan menjadi sukacita. Kesedihan karena kehilangan ibunya dan sukacita mendapatkan seorang wanita yang menjadi pendamping hidupnya. Saudaraku, pesannya sederhana. Juga dalam kepedihan hidup, dalam situasi yang sulit, berjumpa dengan orang tertentu juga dapat mengubah hidup Anda. Yang paling penting adalah Anda tidak terkungkung dalam kepedihan Anda, kesedihan Anda. Anda harus membuka diri, membebaskan dari penjara kepedihan tersebut, dan memandang sesuatu yang dikirimkan oleh Tuhan untuk Anda, agar Anda dapat memulihkan kembali sukacita Anda. Perasaan kebahagiaan Anda kembali dapat meluap-luap. Saya berharap hari ini dan dalam hari-hari hidup Anda juga merayakan hidup dalam keluarga adalah hidup penuh dengan suka dan duka. Tetapi jangan pernah kehilangan sukacita, jangan pernah kehilangan harapan. Hidup harus terus berlanjut. Meskipun Anda mengalami gelombang kehidupan ini, ada yang datang dan ada yang pergi. Sukacita itu biarlah tetap ada dan hidup di dalam hati Anda, dalam keluarga Anda. Sabda Allah telah diwartakan kepada kita dan semoga bergema dan terpenuhi dalam hidup kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.